Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Spy Family episode 14. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 9% dari teman-teman yang subscribe. Yuk keningin angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Pada awal episode ini kita diperlihatkan Yor yang berhasil menyelamatkan Anya dari mahasiswa teroris yang hendak membunuh Anya. Lalu di sini sepertinya pimpinan dari teroris tersebut yang bernama Kate terlihat khawatir jika nantinya Anya akan mengatakan kepada Yor mengenai seluruh rencananya yang ingin membunuh Menlu dari Westalis. Sehingga saat ini Kate pun berniat sekalian untuk membunuh Anya dan juga Yor. Dan ketika Kate menyuruh anjingnya untuk menyerang Anya dan Yor, ternyata anjing milik Kate malah ketakutan setelah melihat tatapan mengerikan dari Mama Yor. Ditambah lagi karena di sekitar sana ada banyak orang, akhirnya Kate pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Anya dan Yor, termasuk dengan guguk besar, yakni anjing putih besar yang sebelumnya bersama dengan Anya. Lalu setelah perginya Kate, Anya pun menceritakan kepada Yor mengenai rencana yang dilakukan Kate dan komplotannya, yakni bertujuan untuk membunuh Menlu dari Westalis menggunakan anjing yang nantinya dipasangi sebuah bom. Dan agar lebih aman, Yor pun langsung melaporkannya kepada pihak polisi menggunakan telepon umum. Lalu ketika Yor sedang menelpon polisi, tiba-tiba Anya melihat bahwa saat ini Guguk sedang melihat masa depan. Dan ternyata masa depan yang sedang dilihat Guguk adalah gambaran keluarga Forger. Namun kali ini sepertinya Lloyd tidak sedang bersama keluarganya. Sebab ternyata tepat pada pukul 5 sore nanti Lloyd harus tewas setelah terkena sebuah ledakan bom. Lalu karena tewasnya Lloyd, organisasi Wise pun telah gagal mencegah konflik antara Westalis dan juga Ostania, sehingga konflik antara dua wilayah tersebut pun akan tetap terus berlanjut. Dan setelah mengetahui masa depan yang dilihat Guguk, Anya pun berniat mengubah masa depan agar Lloyd bisa selamat dan perdamaian dunia pun bisa terwujud. Namun karena Anya tidak ingin Yor tahu mengenai kekuatan Anya yang bisa membaca pikiran, Anya dengan ditemani Guguk pun segera pergi meninggalkan Yor dengan alasan, "Waduh, maaf mah, papa tadi lupa bawa tisu toilet, aku harus mengantarkannya." Lalu setelah menelpon polisi, Yor pun bergegas mengejar Anya yang sedang berlari bersama Guguk. Kita beralih ke markas organisasi Wise, yang mana saat ini mereka telah mengamankan beberapa mahasiswa yang merupakan anak buah dari Kate. Di sini awalnya tidak ada satupun anak buah dari Kate yang mau membuka mulut tentang keberadaan dari Kate saat ini. Lalu setelah itu, ketua dari misi kali ini, yakni Sylvia, datang dan mengatakan kepada mahasiswa tersebut mengenai betapa berharganya nyawa dari seseorang dan juga betapa mengerikannya sebuah peperangan. Yang mana sebenarnya kisah yang diceritakan kepada mahasiswa tersebut merupakan masa lalu kelam yang pernah dialami oleh Sylvia sendiri. Lanjut, kita beralih ke tempat Anya yang saat ini telah sampai di sekitar lokasi yang akan menjadi tempat tewasnya Lloyd. Di sini awalnya Anya masih kebingungan kapan bom tersebut akan meledak. Dan setelah itu Anya pun teringat bahwa bom tersebut meledak bertepatan dengan bunyi sebuah lonceng dari menara jam di sana. Namun karena Anya tidak bisa membaca jam, akhirnya Anya pun bertanya kepada orang di sana. "Permisi Pak, kira-kira berapa lama lagi jam besar itu berbunyi ya?" Oh, menara jam. Kalau dari sekarang akan berbunyi 30 menit lagi, Dek. "Oh, makasih ya Pak." Bentar. 30 menit lagi itu berapa lama ya?
Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba Anya ditarik guguk menuju ke belakang gedung untuk bersembunyi. Karena ternyata saat ini Kate dan juga anjingnya sedang berada di sana. Dan ketika Kate sedang bergumam sendiri, tiba-tiba Anya mendengar suara hati dari Kate yang intinya mengatakan saat ini Kate telah menyiapkan sebuah bom jebakan di balik pintu tempat markas terakhir Kate berada, agar nantinya saat pihak Wise datang ke sana, anggota dari Wise pun bisa langsung mati terkena ledakan bom tersebut. Lalu setelah perginya Kate dari sana, Anya dan juga Guguk pun langsung pergi ke ruangan yang merupakan markas terakhir dari Kate. Dan benar saja, setelah Anya berhasil masuk lewat jendela kecil, ternyata di balik pintu masuk sudah terdapat bom yang telah disetting akan meledak jika pintu tersebut dibuka. Di sini awalnya Anya berniat untuk menjinakkan bom tersebut seperti yang ada di film-film. Namun karena semua kabel pada bom tersebut memiliki warna yang sama, sehingga membuat Anya pun menjadi makin kebingungan. Lalu di tengah Anya yang sedang kebingungan, di sini Anya melihat sebuah botol saus tomat. Kita beralih ke tempat Lloyd dan rekannya yang saat ini telah sampai di lokasi yang merupakan markas terakhir dari Kate. Dan ketika mereka telah sampai di depan pintu, ternyata pintu tersebut terdapat sebuah saus tomat yang bertuliskan sebuah kata no, yang mana sebenarnya tulisan tersebut sengaja dibuat oleh Anya dengan tujuan agar nantinya Lloyd tidak membuka pintu tersebut. Lalu ketika jam sudah menunjukkan tepat pukul 5 sore, ternyata bom yang ada di sana tidak jadi meledak. Karena ternyata Lloyd merasakan sebuah firasat buruk jika mereka membuka pintu tersebut. Dan benar saja setelah dicek, di balik pintu tersebut terdapat sebuah bom yang akan meledak saat pintu tersebut dibuka. Awalnya mereka masih kebingungan dengan orang yang sengaja memberitahukan mereka bahwa di sana terdapat sebuah bom. Lalu setelah itu, Lloyd dan rekannya pun segera pergi dari sana karena saat ini pihak kepolisian rahasia Austania akan segera menuju ke sana. Kita beralih ke tempat menelu dari Vestalis yang bernama Branch yang akan segera menghadiri sebuah rapat. Dan di sini kita juga diperlihatkan Yuri yang akan memimpin di depan mengawal Branch menuju ke tempat rapat dengan pihak Austania. Namun ketika Branch akan naik ke mobil, ia menyuruh bawahannya untuk pergi pulang. Dan ia pun memilih untuk mengemudikan mobilnya seorang diri. Karena ternyata sosok sebenarnya Branch yang sedang mengendarai mobil saat ini adalah Lloyd. Hal ini dilakukan karena Lloyd yakin nantinya Kate akan menggunakan penciuman anjingnya yang sudah hafal dengan bau dari Branch untuk mengikuti arah dari Branch. Dan nantinya anjing tersebut akan diledakkan Kate dari jarak jauh saat berada di dekat menlu Branch. Di sini awalnya Kate terlihat cukup percaya diri dengan rencananya dan ia pun mengikuti mobil Branch dari belakang. Namun yang membuat Kate cukup kebingungan karena ternyata mobil yang dikendarai Branch tiba-tiba berbelok dan berganti arah. Lalu ketika Kate tengah mengikuti mobil Branch, secara mengejutkan ia ditembaki oleh rekan dari Lloyd yang sengaja membuntuti Kate. Namun ternyata di sini sepertinya Kate berhasil lolos dari kejaran rekan Lloyd setelah ia berhasil melempar bom ke arah mereka. Lalu tak lama setelah itu, akhirnya Kate berhasil menemukan Branch yang saat ini tengah turun dari mobilnya. Dan ia pun menyuruh anjingnya untuk mengejar Branch agar Kate bisa meletakkan bom tersebut saat anjingnya menggigit Branch. Namun di sini Kate masih belum tahu bahwa sosok Branch yang sedang ia kejar adalah Lloyd yang sedang menyamar. Dan episode ini ditutup dengan Lloyd yang membuka penyamarannya di sebuah gang sembari memegang pistol yang siap ia tembakan ke arah anjing milik Kate. Oke, untuk pembahasan anime Spy Family episode 14 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.